Sebuah kisah yang menceritakan seorang putri cantik, anak dari salah satu raja yang dibuang ke laut dan menjadi penguasa lautan. Putri tersebut bernama Nyi Roro Kidul. Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya. Salah satu contoh cerita rakyat yang sangat terkenal yaitu Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang menceritakan kisah Nyi Roro Kidul tersebut. Namun, di sini saya akan menceritakan salah satu versi dari banyaknya versi-versi yang menjadi cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul. Dikisahkan di tanah Jawa, atau lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi ke-6. Sang raja memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Pada suatu hari, ia sedang asyik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang paling dalam. Sang raja tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, sang raja tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Kemudian, sang raja merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut. Setelah berkenalan, diketahui bahwa perempuan tersebut sudah lama tinggal di hutan ini, dan perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan tersebut. Namun, dengan syarat sang raja harus menginap beberapa hari di istananya. Singkatnya, sang raja menyetujui syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana si perempuan cantik. Namun, sang raja tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena sang raja merasa jatuh hati dengan sang perempuan cantik tersebut, dan pada akhirnya mereka pun menikah. Setelah beberapa waktu, sang raja kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa dibarengi sang istri yang telah ia nikahi di hutan. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali dengan selamat. Mereka sempat berpikir bahwa sang raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Singkatnya, sang raja mulai mengerjakan pekerjaan yang biasa ia lakukan sebagai seorang raja. Hingga beberapa bulan berlalu, ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Tibalah pada suatu malam, ketika sang raja sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Kemudian, sang raja langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu, yang ternyata ada di depan pintu istana. Sang raja merasa bingung. Bayi itu namun tetap ia gendong. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba saja di depan sang raja muncul asap serta cahaya putih. Perlahan, asap dan cahaya putih tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari sang raja. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka, dan dia ingin meminta sang raja untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Sang raja kemudian membawa putrinya masuk dan memberi nama pada bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan juga berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan sang raja kepada istrinya. Sang raja
berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Sang raja mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Kemudian, sang raja meminta izin kepada Putri Kadita bahwa dia ingin menikah lagi. Putri Kadita menyetujui hal tersebut, dan akhirnya sang raja menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu dituruti oleh sang raja. Namun, suatu saat ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal tersebut, sang raja menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita dari istana. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam, saat putri sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun, sang putri tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, Putri Kadita bangun dan terkejut dengan tubuhnya yang timbul bencak nanah. Melihat hal tersebut, sang raja berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Sang raja sangat merasa sedih akan hal itu. Di tengah keputusasaan sang raja, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, sang raja mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi menjauh dari istana. Dengan berat hati, Putri Kadita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, Putri Kadita mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri sang raja. Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan, suara milik sang ibu muncul lagi dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan dirinya ke dalam air. Putri Kadita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam air, dan ajaibnya, penyakit kulit yang dideritanya seketika sembuh. Putri Kadita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan.